Kisah nyata kasus kriminal hari ini berasal dari Amerika. Tara Danielle Ripien lahir pada tanggal 11 Januari 1995. Lahir prematur dengan berat hanya 3 pons, membuat dia dinyatakan tidak dapat bertahan hidup lama. Tetapi keajaiban selalu ada. Tara terselamatkan. Di saat usianya baru 2 tahun, ibunya meninggal dikarenakan kanker sehingga dia dibesarkan oleh neneknya hingga dia berusia 14 tahun, di mana neneknya juga meninggal menyusul ibunya. Di akhir SMA, Tara mengenal seorang pria dari Facebook yang bernama Skyler Nimitz, yang saat itu berusia 20 tahun. Skyler pada saat itu mendaftar menjadi tentara angkatan darat dan akan memulai pelatihannya di Georgia. Hanya dalam beberapa hari mengenal, mereka berdua memutuskan untuk pacaran, dan Tara pun berkata kepada teman-temannya, dia yakin kalau Skyler adalah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Di 1 bulan hubungan mereka, Skyler berkata kepada mamanya meminta izin agar Tara bisa tinggal bersama di rumah mereka. Awalnya mama Skyler keberatan, tetapi akhirnya dia menyetujuinya juga. Ketika Skyler kembali dari pelatihannya pada Natal pertama mereka, dia melamar Tara dan Tara pun menerimanya. Dan hanya 3 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2012, Tara dan Skyler menikah bersamaan dengan hari kelulusan Skyler menjadi tentara angkatan darat. Dalam beberapa minggu, Tara memutuskan untuk putus sekolah dan pindah ke Lakewood, Washington, di mana Skyler ditugaskan untuk penempatan pertamanya. Hubungan percintaan mereka terlihat sempurna, mereka terlihat bahagia, dan dengan dukungan dari Skyler, Tara berhasil menyelesaikan SMA-nya di sekolah lokal tak jauh dari rumah mereka. Setelah kelulusan, Tara diterima bekerja di sebuah perusahaan granit. Tara mempunyai cita-cita untuk membuka nail salon suatu hari nanti, dan dia pun juga mulai membuat video make-up tutorial di YouTube. Tak berapa lama setelah itu, pasangan ini bertambah bahagia karena mereka mengadopsi 2 ekor anjing untuk menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Tara dan Skyler juga berencana akan traveling keliling dunia sebelum mereka mempunyai anak. Mereka berdua juga mempunyai hobi yang sama, yaitu menembak. Mereka sering bersama-sama pergi ke tempat latihan menembak saat weekend. Skyler sudah terbiasa dengan senpi karena berkaitan dengan pekerjaannya sebagai tentara. Dia mempunyai 15 senpi yang dia simpan di apartemennya, dan juga saat Tara masih berusia 19 tahun, Skyler memberinya hadiah AR-15 yang telah dia modifikasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Michaela Yingling adalah sahabat Tara. Mereka sangat dekat karena sama-sama ditinggal sosok seorang ibu di saat masih kecil. Dia adalah orang yang paling memahami Tara. Saat mengetahui hubungan Tara dengan Skyler, Michaela sempat meragukan Skyler, mengingat dia terlalu cepat membawa pergi Tara, sehingga Tara tidak memiliki waktu untuk mengenalnya lebih jauh. Saat Michaela mengadakan baby shower pun, Tara tidak bisa hadir karena dilarang oleh Skyler. Dalam percakapannya lewat video call bersama Tara, Tara sempat berkata kalau dia sangat kesulitan untuk keluar dari rumah tanpa persetujuan dari Skyler. Tak hanya itu, Tara juga bercerita mereka sering bertengkar dan tak jarang Skyler membanting HP-nya. Michaela pun bertanya kepada Tara, "Apakah kamu tidak takut dengan Skyler?" Dan Tara menjawab, "Aku hanya takut dengannya saat dia mabuk." Para tetangga juga sering mendengar pasangan muda itu bertengkar hampir setiap hari. Permasalahannya seringkali Skyler merasa curiga kalau Tara berselingkuh di belakangnya. Dan pernah pada suatu hari, Skyler menuduh Tara berselingkuh dengan teman masa kecilnya yang bernama Jeremy. "Jangankan selingkuh, bertemu dengan teman-temanku saja aku nggak bisa. Kamu selalu mengurungku di rumah. Sebaiknya kamu berdamai dengan dirimu sendiri dulu deh, atau kamu akan selamanya tidak mempercayaiku." Begitu kata Tara. Tak hanya masalah itu, Skyler juga marah jika Tara berbelanja barang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya, dan Skyler benar-benar men-track arus keuangan di rekening bersama mereka secara detail dan teliti. Pada tanggal 27 September 2014, Skyler mendapatkan tugas pelatihan lapangan selama 3 minggu di luar kota, dan Tara tinggal sendirian di rumah dengan 2 anjingnya.
Di masa pelatihan lapangan itu, Skyler sama sekali tidak boleh meminum alkohol. Kemudian dia menelpon Tara dan memintanya untuk menyiapkan 2 minuman alkohol yang dia sukai saat dia nanti kembali ke rumah, sebotol rum dan whisky. Sepertinya permintaan ini sangat simpel dan biasa. Tetapi siapa yang menyangka jika nantinya permintaan ini adalah awal dari sebuah malapetaka. Pada tanggal 16 Oktober pagi, Tara mengobrol dengan sahabatnya Mihaela lewat video call. Dia bilang kalau dia akan menjemput Skyler di pangkalan militer, dan dia pun merasa senang karena akan bertemu dengan suaminya. Dia sudah memandikan semua anjingnya dan mendekorasi rumah dengan lilin-lilin. Pada pukul 4 sorenya, Tara menghubungi Mihaela lagi, dan melalui video call, Mihaela melihat Skyler duduk di sebelah Tara, tersenyum dan juga menyapanya. 12 menit kemudian, sebuah panggilan ke 911 dilakukan oleh tetangga Skyler dan Tara. Mereka melaporkan kalau Skyler mendatangi rumah mereka dan berkata kalau istrinya secara tidak sengaja tertembak. Pihak berwenang pun langsung mendatangi tempat kejadian. Terlihat Tara dalam posisi duduk di depan komputernya dengan kepala di meja yang sudah bersimbah darah. Satu peluru tembakan jarak dekat di belakang kepala membuat dia meninggal seketika. Polisi pun membawa Skyler ke kantor polisi untuk diwawancarai. Saat wawancara berlangsung, Skyler selalu mengubah-ubah ceritanya dan tidak konsisten. Kadang dia berkata kalau senpi itu biasanya kosong, dan entah kenapa waktu itu ada pelurunya. Mungkin Tara lah yang mengisi. Kadang juga dia berkata kalau dia memegang senpi itu untuk membersihkannya, dan karena kerusakan mungkin pelurunya meledak sendiri. Selama 5 jam interogasi, tidak ada pengakuan dari mulut Skyler kalau dia memang sengaja menembak Tara. Tetapi di titik ini, polisi dan detektif yakin kalau ini adalah perbuatan yang disengaja. Dalam kebuntuan ini, keesokan harinya datanglah seorang wanita yang bernama Carrie Foss. Dia mendatangi kantor polisi untuk memberikan informasi yang mungkin berguna tentang kejadian yang menimpa Tara. Carrie adalah istri Anthony Foss, teman dan rekan kerja dari Skyler. Selama dia mengenal Tara dan Skyler, dia sudah mengetahui kalau Skyler sering melakukan KDRT kepada Tara, sehingga Tara selalu memakai pakaian lengan panjang guna menutupi semua luka atau memar akibat kekerasannya. Dia juga mengatakan kalau Skyler melarang Tara keluar dari apartemen tanpanya. Menurut cerita Carrie, sehari sebelum Skyler kembali dari pelatihannya, Tara meminta tolong kepada bosnya di kantor untuk membeli rum dan whisky pesanan suaminya. Diketahui bos Tara di kantor bernama Michael Newton. Mereka berdua cukup dekat sebagai sahabat, dan karena inilah Skyler sempat cemburu. Tara tidak mengatakan kalau rum dan whisky itu dibelikan oleh Michael karena dia takut kalau Skyler tahu, dia bakal mikir yang aneh-aneh. Tetapi entah mengapa Skyler kok ngerasa curiga. Dia sengaja mengirim pesan terima kasih kepada Michael untuk pembelian whisky dan rumnya. Dan Michael pun menjawab, iya, sama-sama. Saat menerima pesan itu, Anthony yang berada di samping Skyler melihat wajah temannya itu memerah dengan tatapan penuh amarah hingga tangannya bergetar. Sementara itu, Tara juga pernah bercerita lewat SMS kepada Carrie kalau dia bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Jeremy. Dan Carrie yakin kalau suaminya Anthony membaca SMS mereka kemudian menceritakan hal itu kepada Skyler. Polisi pun menanyai Anthony dan dia membenarkan hal itu. Dia juga mengakui bahwa dia sudah mengetahui KDRT yang terjadi antara Skyler dan Tara. Dia dan juga pimpinan militer di regunya juga sudah memperingatkan Skyler jika dia tidak merubah perilakunya terhadap Tara, mereka akan menangani hal ini secara serius. Kemudian polisi mendatangkan Michael dan juga Jeremy. Mereka semua mengatakan kalau tidak ada hubungan yang serius antara mereka dengan Tara. Michael mengatakan kalau hubungannya dengan Tara hanya hubungan biasa saja seperti teman dan profesional. Jeremy pun juga menjawab hal yang sama, kalau dia dan Tara tidak ada hubungan lebih dari teman. Dengan adanya beberapa pengakuan ini, Skyler pun ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas kematian Tara. Dan di pengadilan, jaksa penuntut umum menuntut pembunuhan tingkat 1 kepada Skyler.
Demi menyelamatkan anaknya dari tuduhan, ibu Skyler menjual rumah, mobil, dan juga perhiasannya untuk menyewa pengacara terkemuka dan membayar jaminan Skyler. 1,5 tahun setelah menghabisi nyawa istrinya, pada tanggal 3 Maret 2016 setelah 7 hari pertimbangan, hakim menyimpulkan bahwa Skyler dinyatakan bersalah atas kematian istrinya. Tetapi dia dibebaskan dari pembunuhan tingkat 1 dan menerima hukuman penjara 13,5 tahun, di mana Skyler Nimitz akan bebas di tahun 2029. Sekian kisah nyata kasus kriminal hari ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf and see you on the next video. Bye!